Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2, kelas Internet Marketing P5D, dengan dosen pengampu Bu Senda Aprilia. Di sini saya Amanda Putri dengan NIM 2020410089. Tidak sendirian, saya bersama 2 rekan saya lainnya. Silakan perkenalkan dirinya. Perkenalkan, nama saya Nurul Safira Irdal dengan NIM 2020410125. Dan rekan saya Esa Brana Putri dengan NIM 2020410149. Next slide. Di sini nantinya kita akan menjelaskan tentang ide bisnis yang akan kami tawarkan. Yang kedua ada latar belakangnya. Yang ketiga ada marketing STP-nya. Yang keempat ada marketing P4. Yang kelima ada analisis SWOT. Yang keenam ada modal. Yang ketujuh ada sosial media. Dan yang ke-8 ada penutup. Next slide. Di sini saya akan menjelaskan tentang ide bisnis yang akan kita tawarkan. Ide bisnis yang akan kita tawarkan ialah berupa produk makanan khas Aceh, yaitu mie Aceh. Mie Aceh merupakan salah satu makanan khas dari daerah Aceh yang dapat dinikmati oleh banyak orang. Kita mengambil ide bisnis mie Aceh ini karena sebagian besar masyarakat Indonesia suka dengan makanan berbahan dasar mie. Di dalam mie Aceh yang akan kita tawarkan tersebut, kita memiliki beberapa topping pilihan, yang antaranya ada 1 seafood, kita bisa memilih udang, cumi, ataupun kepiting. Yang kedua ada daging, dan yang ketiga ada kikil. Sedangkan kondimen yang ada di dalam mie Aceh tersebut ada berupa emping, acar, dan juga timun. Untuk kemasannya yang akan kita pakai yaitu kotak plastik berukuran 650 ml. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Nurul. baik, di sini saya akan menjelaskan latar belakang dari ide bisnis kami. Ide bisnis kami ini muncul karena sebagian masyarakat sangat suka sekali dengan makanan mie. Entah itu makanan mie goreng ataupun mie kuah. Mie Aceh ini merupakan makanan khas daerah Aceh yang cukup populer di Indonesia. Mie Aceh ini nantinya akan ada berbagai varian topping untuk melengkapi dengan ini. Yang disajikan dengan kikil, udang, kepiting, ataupun daging, dan masing-masing mie Aceh tersedia dalam varian mie goreng ataupun mie kuah. Tentunya dengan cita rasa yang lebih enak, nikmat, dan juga ramah di kantong. Dan itu juga konsumen bisa memesan mie Aceh kami dengan varian rasa pedas, sedang, ataupun tidak pedas sesuai dengan selera masing-masing. Maka dari itu, kepopuleran makanan ini menjadi acuan kami untuk membuat ide bisnis kami. Ide bisnis ini, kami berharap ide bisnis ini dapat diterima oleh para calon konsumen. Next slide. Selanjutnya ada marketing STP, yaitu strategi, targeting, dan positioning. Bauran pemasaran yang kami gunakan, yang pertama itu adalah segmentasi. Di sini terdiri dari 3 segmentasi. Yang pertama ada demografi. Demografi itu kelompok pasar kami berdasarkan dari usia mulai dari 15 tahun sampai 60 tahun. Yang kedua geografis. Lokasi pasar kami berada di wilayah Jakarta, Bekasi, dan sekitarnya. Yang ketiga, psikologis. Berdasarkan sifat kepribadian ataupun gaya hidup, mie Aceh kami sangat cocok untuk semua kalangan sosial, karena harga mie Aceh kami yang ramah di kantong.
Yang kedua itu ada marketing targeting. Usaha ini menargetkan usia remaja sampai dewasa yang memiliki kegemaran makan mie dengan cita rasa yang berlimpah. Dan yang terakhir itu ada positioning. Usaha ini memposisikan diri sebagai usaha mie Aceh dengan varian goreng ataupun kuah. Hal ini sangat cocok untuk para konsumen sehingga para konsumen dapat memilih varian mie Aceh tersebut sesuai selera masing-masing. Dan posisi peluang ini cukup baik karena di daerah wilayah kami dan sekitarnya itu belum ada pesaing. Selanjutnya saya akan menjelaskan marketing 4P. Yang pertama itu terdiri dari produk. Produk kami itu buatan rumahan menggunakan bahan-bahan yang berkualitas dan juga rempah-rempah terbaik khas Aceh. Yang kedua itu adalah price. Produk ini dijual dengan harga 20.000 per porsi. Yang ketiga itu adalah flash. Tempat penjualan kami itu dilakukan secara online melalui Instagram dan TikTok. Dan terakhir itu adalah promosinya. Produk kami dipromosikan di Instagram dan Twitter melalui berbagai konten yang dikemas dengan menarik. Selanjutnya ada analisis SWOT yang akan dijelaskan oleh Reza. Jadi, saya akan menjelaskan tentang analisis SWOT. Analisis SWOT itu ada 4 ya. Jadi ada strength, weakness, opportunity, sama threat. Jadi yang pertama itu saya akan menjelaskan tentang strength. Jadi yang pertama itu ada kami menyediakan hidangan mie Aceh dengan rasa yang kaya akan rempah-rempah. Kami juga menyajikan homemade mulai dari bahan-bahannya dan topping yang ditawarkan terdiri dari beberapa macam. Yang kedua itu ada weakness, harga bahan di pasar tidak menentu. Bisa aja tuh kalau kita beli bahan-bahan buat buat bikin mie Acehnya ini bisa aja kayak misal cabai naik. Nah, terus sayurannya juga kadang naik gitu. Terus yang kedua itu keterbatasan sumber daya manusia yang dimiliki usaha kami dan juga keterbatasan modal. Nah, yang ketiga ini ada opportunity, kompetitor di daerah kami masih sedikit dan banyak tenaga-tenaga kreatif muda yang berminat adanya. Dan yang keempat ini ada threat, adanya kompetitor yang sedang berkembang dan review buruk dari pelanggan. Jadi kita harus mengontak pelanggan dengan baik. Jangan sampai setiap kalau ada yang pesan terus dapat review buruk itu nggak boleh ya. Dan next itu ada modal. Modalnya ini ada satu alat pembuatan jangka panjang yang sebesar 500.000. Jadi alat jangka panjang itu ada kayak peralatan, kompor, gas, dan untuk memasak lainnya. Terus yang kedua itu ada bahan baku, pembuatan produk, dan bahan penggunanya seperti itu persediaan seperti mie, sayuran, terus untuk membuat rempah-rempahnya. Terus yang ketiga itu ada perjalanan untuk pengiriman barang. Jadi kalau misal untuk pemesanan daerah rumahnya jauh, kita bisa memakai GoSend. Tapi kalau misalnya untuk pembelian atau kita dapat customer yang di daerah Jakarta dan Bekasi, kita melakukan COD. Nah, ini khusus untuk rumahnya yang customer yang rumahnya itu jauh-jauh. Dan yang keempat itu ada total modal awal yang sebesar 670.000. Nah, kita menjual harga mie Aceh ini sebesar 20.000 dan ini sudah termasuk semuanya. Ada topping, terus ada juga acar dan lain-lainnya. Nah, modal untuk pemasaran ini yang seperti eh, Instagram, TikTok kayak promosi itu sebesar 200.000. Dan ini media sosial kami untuk melakukan promosi. Kita punya Instagram dan TikTok. Jadi Instagram kami dengan nama Bite by Me atau BBM itu bisa dilihat. Kita bikin di daerah Jakarta, terus kita juga open pre-order via DM, sama
juga di TikTok via DM TikTok, dan kita juga melakukan COD yang tadi saya bilang untuk daerah Jakarta dan sekitarnya itu untuk daerah Bekasi atau masih di daerah Jakarta. Dan dari ide bisnis ini yang sederhana ini diharapkan kami dapat belajar memahami dari konsep bisnis yang telah kami rancang dan semoga kami memberikan pelajaran buat kita semua. Sekian dari kelompok kami. Bila ada salah kata, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.